acara kita agak berubah. Saya nggak tahu tadi waktu masuk ke ruangan ini, bagi saudara yang datang, yang bukan di dalam sini, Pasir Putih ini lembaga khusus. Sebagian dari kita, saya harap saudara yang tidak tahu tidak usah tanya siapa yang sudah divonis hukuman mati, jadi nggak usah tahu. Ada beberapa saudara-saudara kita ini yang PK mereka, peninjauan kembali mereka ditolak, peninjauan kembali ya juga ada gerasi ditolak juga. Ada beberapa yang secara bukan hukum ya harus bayar sekian banyak juta lagi, nggak cuma puluhan, bisa ratusan. Nah, hari ini saudara kita kan kita kan banding ke surga. Percaya nggak di hakim yang ada? Kalau kita appeal istilahnya naik banding ke surga, karena kepada pemerintah, kepada pengadilan manusia banding sudah nggak bisa. Tapi masih ada harapan dalam Tuhan. Kita percaya secara Alkitab ketika bangsa Israel divonis mati waktu itu, lalu lihat ada hal yang ajaib, sudah nggak bisa dibatalkan karena cincin raja sudah dimeteraikan, harus dihukum mati seluruh bangsa itu. Ingat waktu itu Esther banding ke surga. Nah, saya tidak tahu siang ini kita akan buat dengan cara bagaimana, tapi kita percaya bahwa kalau kita sehati, karena begini bahwa Tuhan itu hakim yang adil, Dia yang paling tahu isi hati kita. Nah, kalau Dia tahu isi hati kita, misalnya ada di antara saudara yang sudah nggak ada harapan lagi, ya tinggal tunggu eksekusinya itu kapan. Misalnya, maaf, saya bukan mau nakut-nakuti atau apa. Tunjukkan kepada Bapa di surga bahwa kalau saudara bebas, itu mau apa? Ngerti nggak maksud itu? Kita semua percaya bahwa kalau saudara dinilai oleh Tuhan, bahwa nanti kalau saudara bebas mau buat sesuatu, dan itu nggak ada yang bisa menilai kalau nggak Tuhan. Maka itu ajukan hal itu kepada Tuhan sendiri. Ajukan. Nah, Tuhan akan nilai nanti. Maka percayalah apapun keputusan manusia akan dibatalkan oleh keputusan Tuhan. Kalau hati kita betul-betul bisa dibaca oleh Dia. Nah, akhirnya raja tiba-tiba dibuat nggak bisa tidur hari itu. Nanti saudara bisa baca di kitab Esther. Aneh. Nah, bayangkan ya, di arsip sebuah negara itu pasti ada ribuan buku ditulis dalam kitab Esther. Kitab Esther itu kitab menarik sekali. Dari 66 kitab yang kita punya di Alkitab, hanya kitab Esther yang tidak ada satu kali pun nama Tuhan itu disebut. Aneh kitab itu, nggak ada. Tapi justru di kitab itu kita melihat keadilan Tuhan itu nyata sekali. Ketika raja itu nggak bisa tidur, lalu dia minta panitera. Ya dulu kan nggak ada TV, nggak ada VCD, nggak ada apa. Ya kalau raja nggak bisa tidur, ya maunya baca. Nah, panitera istilahnya yang juru arsip kerajaan itu dipanggil, tolong ambilkan aku satu buku. Buku apa saja? Nah, saudara lihat, maka itu dengar saudara kita yang sudah vonis hukuman mati, tetap ada pengharapan. Yang terakhir cuma dari Tuhan. Kalau dari pemerintah nggak bisa, cuma dari Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana bingungnya panitera ini untuk milih buku yang mana di antara ribuan arsip itu. Tapi lihat tangan Tuhan. Dia bisa ngambil satu buku sejarah yang raja belum pernah baca dan tidak pernah tahu. Bahwa ada orang namanya Mordekai yang pernah menyelamatkan raja. Waktu dibaca, terus dia tanya. Dia tanya kepada panitera dan tanya kepada semua pengurus. Orang ini pernah diberi hadiah tidak? Karena aku baca di catatan sejarah orang ini belum diapa-apakan. Lalu mereka jawab, raja memang belum sempat dia diberi hadiah. Kalau gitu panggil dia besok. Saudara bayangkan. Lagi sekali. Tetap ada harapan. Kalau manusia sudah tidak bisa, surga tetap memberi harapan. Ketika Mordekai dipanggil besoknya, luar biasa terjadi mujizat. Kita lihat Daniel contohnya. Bahkan dia sudah dieksekusi. Mungkin kalau kita berkata itu kan di Alkitab. Oke. Kalau sempat saudara mungkin di sini bisa buka internet, maaf saya nggak tahu. Saudara ketik cari di Google namanya Nora Lam, Lamnya itu Lam.
Dia adalah perempuan dari RRC. Dia jumpa Yesus dalam penderitaan. Nah, dia sudah di depan regu tembak. Sudah. Dalam keadaan hamil waktu itu. Saya pernah ketemu orangnya di Amerika. Ada sudah di Amerika. Dia nulis buku, judulnya bagus, China Cry. Dia sudah pasrah. Nah, itu sampai polisi yang sudah siap untuk nembak itu terjatuh. Tiba-tiba ada kilat. Ya, kalau kita lihat hukum alam itu kilat. Tapi itu tangan Tuhan sendiri. Sebagaimana Daniel sudah dieksekusikan, dia sudah dilempar ke singa yang lapar itu. Tapi Tuhan bisa selamatkan. Nah, bayangkan. Kalau Alkitab menulis seperti itu, itulah kebenaran. Maka itu lagi sekali ada harapan di antara semua saudara. Amin. Ada harapan. Noralem akhirnya hidup. Polisinya diperintahkan untuk nembak kedua kali. Mereka tidak berani. Karena kilat itu. Akhirnya dia dibawa ke Hongkong waktu itu dan melahirkan di Hongkong. Lalu oleh pemerintah Amerika, dia dibawa ke Amerika. Dan dia memberi kesaksian yang luar biasa. Bukunya itu pernah dibuat film tahun 90 berapa. Kita China Cry judulnya. Dan itu kisah nyata. Maka itu masih ada harapan buat kita semua. Katakan amin. Amin. Tolong salah seorang baca Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Jadi kepada saudara-saudara yang betul-betul sudah mentok, tidak bisa diapa-apakan lagi keputusan itu, percayalah Tuhan bisa merubah hukum itu. Kalau hari-hari ini kita melihat Yohanes 1:29 ya, kalau hari-hari ini kita melihat saudara, berapa negara di dunia sedang minta kepada negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati itu untuk merubah hukumannya. Ini dari PBB pun sedang mendesak itu. Oke, itu urusan mereka. Ya, mau dibaca silakan salah seorang. Ya. Dan firman Tuhan diambil dari Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Saya akan ceritakan ini saudara, tiba-tiba tidak harus ingatkan ini. Maaf ya, saya pernah tanya kepada rekan-rekan pendeta, tanya pada teolog, bahkan doktor teologi ya, tanya kepada banyak anak-anak Tuhan. Seringkali kita menyebut anak domba Tuhan, anak domba Tuhan. Betul tidak? Lagu-lagu kita sering nyanyikan, anak domba, ada kuasa dalam darahnya, oleh darah anak domba dan semuanya. Tetapi sesungguhnya masih sedikit sekali orang Kristen yang tahu mengapa Yesus Tuhan kita disebut anak domba. Bukan saya merendahkan, tidak. Saya berusaha untuk meyakinkan orang. Karena pernah satu kali saya tanpa mikir jauh menyatakan, saya lagi cerita tentang Yesus Tuhan kepada sekelompok orang yang bukan Kristen. Lalu muncul di mulut saya kata anak domba. Mereka itu ada yang tertawa. Apa hubungannya dengan keselamatan? Bahkan ada yang nyeletuk satu, ya kalau anak domba sih di sate enak, kambing muda. Bayangkan sampai begitu logikanya. Nah dari situ saya mulai mencari. Wah kalau gitu nggak bisa. Kita nggak boleh cuma ngomong anak domba secara mentah-mentah. Ini anak domba. Seperti yang Yohanes Pembaptis tadi teriakan. Nah sejak hari itu saya mencari apa arti kata anak domba ini. Roh Kudus tolong saya minta supaya saya bisa menjelaskan kepada banyak orang. Karena saya tanya pada rekan-rekan teolog juga, mereka penjelasannya secara teologis malah bingung, yang lain begini dan begitu. Suatu hari sudah Roh Kudus tunjukkan. Kita ingat Roma itu negara yang paling kejam kalau menghukum penjahat. Betul tidak? Matinya itu pelan-pelan, saudara. Ya sebelum saya lupa bagi para tamu, saudara lihat dulu hiasan di atas ini. Ini karya tangan dari saudara kita di sini. Mereka dilatih. Ya ini semua dari bahan-bahan di pinggir pantai Nusa Kambangan. Kerangnya, pasirnya, lukisannya, salibnya. Siapa yang buat ini? Ada nggak orangnya di sini? Aku, dua-dua. Aku sama siapa? Ayo, aku sama siapa? Ayo angkat tangannya. Satu lagi, siapa lagi? Bagus. Nah, nanti kita pulang dari sini akan dibawa ke toko mereka. Saya harap semua kita beli. Ya apa? Nah, semua hasil ini saya mau ceritakan kepada saudara untuk biaya mereka, khususnya untuk anak-anak mereka. Karena saya bilang kepada mereka, kalau orang tuanya salah, anak jangan ikut salah. Mereka perlu biaya untuk sekolah. Jadi
mereka jual ini. Ya, suka tadi ada albumnya Oku. Ada berapa album yang dibuat di sini kecuali albumnya Oku? Aheng, sudah buat album Heng? Belum? Kenapa? Seberapa banyak lagu Mandarin yang kamu karang? Sudah tahu ada berapa? Kecuali Oku, siapa lagi yang ngarang lagu Aheng? Siapa lagi? Oku Nawan ngarang lagu juga? Enggak. Oke. Nah, albumnya kecuali Oku ada siapa yang punya album? Oku, albumnya di mana? Di gereja sana. Ya, nanti kita bisa mampir Pak Titus, Pak Tony, nanti mungkin ada yang mau beli. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat penyaliban, itu hukuman mati yang paling sadis sedunia. Zaman sekarang nggak akan diizinkan. Ingat, hukuman mati bagi kerajaan Romawi pada waktu itu sangat sadis. Mereka penjahat itu mati dengan dua cara. Kalau saya ceritanya ini sekali. Nomor satu, mereka akan mati kehabisan darah pelan-pelan. Bayangkan, lukanya kan cuma di tangan, kaki, dan di kepala yang kena duri. Itu kan darahnya netes satu persatu. Bisa bayangkan. Maaf ya saudara, saya percaya tidak ada semua di antara kita pernah mau mati kehabisan darah. Itu penderitaan. Itu tubuh jadi dingin. Orang itu jadi kejang, saudara. Lebih baik langsung ditembak mati atau digantung seperti Singapura dan Malaysia. Mati yang kedua ini lebih sadis lagi. Oke, siapa pernah mengetahui mengapa ketika mereka tiga tergantung, Yesus satu dan kiri kanannya penjahat, sudah jam 3 sore, masih ingat? Lalu apa perintah kepala pasukan? Patahkan apanya? Kakinya, bukan kaki, lutut. Harus lutut. Kenapa harus lutut, saudara? Maaf, ini intermezzo saja. Maka itu kalau ada penjahat yang gemuk disalibkan, cepat matinya. Loh, kenapa? Oke. Mengapa harus lutut? Kalau mereka masih kuat, saudara, mungkin darah mereka tidak cepat habis, maka mereka bisa bertahan untuk mempertahankan berat badan itu. Bisa bayangkan, Pak? Nah, mati yang kedua ini sadis sekali. Jantung dan paru-paru pecah, saudara. Karena waktu mereka nggak mati-mati, remukkan lututnya supaya tubuh itu melorot ke bawah. Bisa bayangkan. Dan waktu tubuh melorot ke bawah, ini tergencet tulang dada. Coba bayangkan betapa menderitanya. Nah, ketika mereka lihat ke Yesus, ini orang sudah mati, tapi satu prajurit gak percaya, mungkin pura-pura mati. Maka apa yang dibuat? Karena kan tinggi, gak bisa jangkau. Kenapa harus lambung? Ya, kenapa harus lambung? Kenapa gak bagian lain? Ada dua alasan mereka tusuk lambung, dan itu hukum Romawi. Kalau penjahat itu diremukkan lututnya nggak mati-mati, tusuk lambungnya. Karena ada lever di situ, supaya pecah lever itu. Maka itu ketika Yesus ditusuk lambungnya, keluar air dan darah. Levernya yang kena. Nah, yang kedua, itu kan, kalau orang normal dalam penderitaan nggak tahan geli, kena bagian situ, kalau dia pura-pura mati pasti akan gerak dong tubuhnya. Bisa bayangkan itu. Nah, saudara, di zaman itu sudah berlaku hukum Musa. Hukum Musa adalah di negara mana saja, walaupun terdakwa itu terbukti bersalah, di pengadilan harus didampingi siapa? Pengacara atau pembela. Oke, saksi, betul. Nah, di negara manapun berlaku hukum itu harus didampingi pembela atau pengacara. Nah, sampai hari ini dunia masih mengakui. Ya, dalam istilah hukum, karena ada salah satu anak kami jadi pengacara sekarang, dalam istilah hukum dikatakan begini, hanya Tuhan dan pengacara yang atau pembela yang bisa merubah hitam jadi putih dan putih jadi hitam. Betul tidak? Itu istilah, dan itu betul. Nah, di masa zaman Romawi itu, di mana Tuhan Yesus hidup, pengacara atau pembela itu disebut anak domba. Nah, waktu saya baca sejarah Romawi, ngeri. Jadi begini, pengacara-pengacara hebat yang di zaman itu disebut anak domba, itu bayarannya sangat mahal. Bisa harga 2 rumah, tergantung. Kenapa begitu mahal? Waktu saya teliti sejarah Romawi itu, sebab
Kalau sampai mentok, nggak bisa lagi, maka anak domba ini yang jadi ganti korbannya. Dan dia harus mati. Maka itu bayarannya mahal sekali. Karena kalau sampai dia mati, lah keluarganya mau hidup bagaimana? Bisa bayangkan nggak? Nah, jadi misalnya gini, kalau ada keluarga kita tertuduh, kasusnya berat dan hukumnya harus salib, digantung seperti itu, maka anggota keluarga itu tanya gini, siapa yang kamu pilih jadi anak dombamu? Siapa? Siapa yang jadi anak dombamu? Nggak gampang cari anak domba zaman itu, karena ujungnya harus jadi apa tadi? Pengganti, substitusinya. Maka itu nggak gampang. Dan zaman itu tidak gampang orang jadi pengacara. Karena taruhan nyawa harus digantikan. Anak dombamu siapa? Nah, ini rahasianya. Orang-orang miskin yang tertangkap salah tidak mungkin bisa bayar anak domba itu. Betul tidak? Pakai uang dari mana? Nah, ketika Yohanes Pembaptis tampil untuk mendahului Yesus, dan surga memberitahukan dia, Yesus itu anak domba gratis buat semua terpidana mati. Renungkan ini. Maka itu, kalau kita baca kisah ini, sudah lama sebetulnya Yohanes Pembaptis tahu tentang Yesus anak domba itu. Tapi dia itu belum pernah ketemu. Selama itu Yohanes Pembaptis sudah mengkhotbahkan tentang Yesus. Sudah. Di hadapan orang-orang banyak. Di hadapan para Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia sudah khotbahkan. Nah, hari itu tanpa dia tahu, tiba-tiba Yesus muncul. Maka itu dia teriak, lihatlah. Ayo, saya mau beri ilustrasi begini kepada saudara. Kalau saudara punya idola seorang artis dari Hollywood misalnya, saudara sangat mengidolakan dia. Tiba-tiba suatu hari misalnya aja, kita ini semua enggak di dalam penjara ini, tapi kita lagi di luar. Tiba-tiba suatu hari tanpa sengaja di sebuah tempat keramaian, saudara, ada orang ribut-ribut. Ada apa itu kok ramai-ramai? Ternyata artis itu datang ke Jakarta, misalnya begitu. Bagaimana reaksi kita sebagai orang yang mengidolakan artis itu, yang nggak pernah mikir, tiba-tiba kelihatan dia muncul? Bagaimana? Bisa bayangkan bukan? Histeris betul. Nah, hari itu Yohanes 1:29, itu Yohanes Pembaptis histeris. Ini orangnya. Maka itu dia teriak, lihatlah, ini anak domba gratis buat kamu, yang memikul semua dosa dunia ini. Saudara, jangan putus asa. Yang sudah kena hukuman mati, katakan amin. Saudara punya anak domba bisa membela saudara. Dan dia sudah mati buat kita semua. Maka itu ini harapan kita, harapan kita. Bagian terakhir, kan nanti kita akan berdoa. Kita buka Keluaran 32. Vonis sudah jatuh dari surga. Maka itu hukum Musa ini hukum yang luar biasa. Keluaran pasal 32, mulai ayat yang ke-7. Keluaran 32 mulai ayat yang ke-7. Kita lihat ayat ini. Vonis sudah jatuh. Saya baca ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ini vonisnya. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Saudara, ini Yahweh Tuhan marah habis-habisan. Dari mana saya tahu dia marah? Kalau saudara nanti masuk ke sel kita yang lain pulang, baca Keluaran pasal 3. Ketika pertama kali Musa dipanggil oleh Yahweh untuk menjadi penyelamat Israel, Musa bantah. Lalu di situ dikatakan, bangsaku, anak sulungku Israel itu, umatku, itu milik Tuhan. Tapi mengapa di Keluaran 32 bisa berkata, sebab bangsamu yang telah kau pimpin? Kok jadi bangsanya Musa? Berarti Tuhan apa? Marah. Terus sejak keluar dari Mesir, di Keluaran pasal 17, berkali-kali Yahweh berkata, aku yang memimpin kamu, aku yang mendukung kamu di atas kepak sayapku, aku yang membawa kamu. Karena dia marah, dia berkata, yang telah kau pimpin. Ngerti nggak kemarahan Yahweh hari itu? Ya, terus telah rusak lakunya. Ayat 8. Coba lihat ayat 8.
Ya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu yang dicor, yang dituangnya, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan apa? Dengarkan. Jadi vonis sudah jatuh belum kalau lihat ini? Vonis sudah jatuh belum? Sudah. Sekarang kita lihat vonis pencipta alam semesta, mereka dihukum mati semua. Biarkanlah aku murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Vonis jatuh, saudara. Kira-kira menurut saudara, kalau pencipta alam semesta menjatuhkan vonis, bisa dirubah tidak? Logikanya jelas tidak. Tapi hari ini kita akan tahu. Ada seorang namanya Brother Andrew. Saudara boleh cari bukunya. Judulnya dia menulis, dan Tuhan berubah pikiran. Bukan berarti gila. Ya, dan Tuhan merubah keputusannya. Kenapa Brother Andrew menulis itu? Gara-gara firman ini. Maka itu yang sudah divonis mati, Tuhan saja memvonis, bisa berubah vonisnya. Apalagi vonis manusia. Tapi asal, nah ini harus ada anak domba. Musa jadi anak domba. Nah di hukum ini, di Keluaran 32 ini, yang dipakai oleh seluruh negara di dunia, baik negara demokrasi, negara komunis, negara Islam, negara apa saja, bahwa setiap terdakwa harus didampingi anak domba, harus ada pembelanya. Sudah? Dan tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya sering mengajar begini, untung Musa bukan orang Indonesia. Nah apa urusannya? Kalau Musa orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Loh, coba dengarkan baik-baik. Ini serius. Dalam hal apa? Orang Indonesia itu aja mumpung. Ini kesempatan. Saudara dengar baik-baik. Biarkan aku Musa. Di situ saja saya sudah belajar kagum. Apa nada hati Tuhan kepada Musa? Biarkanlah aku. Yahweh Tuhan minta izin kepada Musa. Orang Jakarta bilang gila itu. Masa Tuhan minta izin kepada Musa? Biarkanlah aku. Dengarkan hamba-hamba Tuhan, dengarkan gereja. Begitu kita dipanggil, ya saya nggak ada waktu untuk saudara buka 2 Korintus 5. Ada 2 kali Paulus menulis 2 Korintus 5 bahwa kita adalah pelayanan pendamaian. Betul? Kita ini pelayan pendamaian. Kepada kita diberi tugas dan otoritas menjadi pendamai-pendamai itu. Itu 2 Korintus 5. Dan itu luar biasa. Ayat 18 2 Korintus 5 nanti aja kita buka ya. Saya sebut dulu. Tahun 70-an akhir saya mendapat pewahyuan. 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan bahwa Bapa di surga telah mendamaikan kita oleh kematian Kristus untuk berdamai dengan Bapa di surga. Nah ayat ini kalau kita tanya, berarti Bapa di surga mendamaikan kita dengan dirinya lewat Yesus itu kapan? Nah cepat kapan? Sejak dia disalib. Nah ini pertanyaan penting. Waktu dia disalib kita di mana? Belum ada. Maka itu saya punya status nulis, ampunilah saudaramu sebelum dia berbuat salah kepadamu. Hanya Kristus yang punya hukum dahsyat ini. Ampunilah orang sebelum orang itu bersalah kepada kita. Katakan amin. Sebab Bapa di surga sudah mengampuni kita oleh kematian Yesus sejak kita belum lahir. Bahkan orang tua kita saja belum ada. Maka itu jahat kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Jadi Musa dapat kesempatan, kembali ke Keluaran 32. Musa dapat kesempatan. Biarkanlah aku Musa. Saya pikir gini, ayo jujur. Kalau toh Musa berkata, jadilah kehendakmu, bangsa itu mati gak? Habis, bukan cuma mati, habis. Tinggal Musa seorang diri dengan istri dan anaknya. Lalu Yahweh memberikan jaminan, aku akan buat bangsa baru lewat kamu.
Musa orang Indonesia habis sudah. Mumpung dikasih kesempatan, jangan ditolak ini, mumpung. Maka nggak ada Israel di dunia, adanya Musael. Ya kan anaknya Musa, Musael dong. Israelnya habis semua sudah. Karena Musa, aduh puji Tuhan, dia bukan orang Indonesia. Lihat ayat yang ke-11 ini. Jadi tawaran itu ditolak. Ternyata sikap Musa mengejutkan Papa di surga. Hah? Kamu menolak tawaranku? Saya tanya dulu kepada saudara. Kalau toh Musa berkata, jadilah kehendakmu, silakan Tuhan. Engkau kan Tuhan. Kenapa harus aku yang memutuskan? Bangsa itu mati semua. Musa berdosa tidak? Tidak. Ini yang luar biasa. Kalau toh dia tahu dia nggak berdosa, memutuskan itu, dan dia tahu diberi kesempatan, kenapa dia nggak ambil kesempatan itu? Nah, rupanya sikap hati Musa itu yang menggugah hati Tuhan. Katakan amin. Hati Tuhan bisa berubah kalau dia lihat sikap hati kita. Lihat, ini sikap yang hebat. Ini anak domba. Lalu Musa bagaimana? Ada kata penting, mencoba. Jadi dia takut mencoba apa? Melunakkan hati pencipta alam semesta yang lagi marah, lagi geram, lagi betul-betul jengkel lihat bangsa itu. Musa mencoba melunakkan. Nah, dengarkan, semua terpidana mati, renungkan kisah ini, boleh naik banding ke surga dengan hukum-hukum yang Tuhan buat sendiri. Jadi hari itu Musa mengajukan hukum. Dia tidak mengarang. Tidak. Maaf. Waktu Sumiasi, seorang pembunuh dari Surabaya yang bunuh 3 orang dengan mutilasi itu karena hutang, saya sempat baca, dia itu sempat kirim 4 surat gerasi kepada 4 presiden. Mulai dari Pak Harto, 3. Pak Bibi gak sempat. Pak Harto, lalu Gus Dur, lalu Megawati. 3-tiganya ditolak. Nah, waktu gerasi kepada Presiden Megawati, saya sempat baca salinannya karena salah satu orang timnya itu anak saya juga. Nah, ada satu kalimat yang ditulis di situ. Kiranya Ibu Presiden menggunakan naluri kewanitaan Ibu untuk memberikan keringanan kepada terpidana mati ini karena begini-begini disebut semuanya. 3 ditolak. Saudara, apapun alasan kita bisa buat, Tuhan yang tahu hati kita. Nah, ini dia. Maka itu tolong ya, saudara yang sedang betul-betul putus asa hari-hari ini, pelajari kisah ini. Surga yang vonisnya sudah jatuh bisa berubah. Karena ada yang appeal, ada yang naik banding, ada anak domba. Oke, begini isinya. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Lanjut ayat 12. Mengapa? Musa naik banding. Kenapa harus seperti itu? Mengapakah orang Mesir akan berkata? Saudara, waktu Roh Kudus menolong saya mengerti ayat ini, dia membawa saya kepada logika anak-anak. Luar biasa Musa, dengarkan. Mengapakah orang Mesir akan berkata? Saya pakai bahasa sehari-hari. Hei, orang Mesir lihat. Hei, bangsa-bangsa lihat tuh. Dia yang membawa mereka keluar ternyata dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Nah, maka itu jangan pakai logika teolog. Mempelajari Alkitab pakai logika teologi makin mumet dan sulit dimengerti firman itu. Pakai logika anak-anak. Begini, yang punya anak pasti tahu. Apa yang kita buat kepada anak kita, kalau kita bawa ke supermarket, bawa ke toko, terus nangis minta sesuatu, tapi kita nggak boleh. Terus anak itu guling-guling. Ayo, seringkali kita akan pakai ini. Kamu nggak malu dilihat orang itu? Malu dong. Kamu masa nangis di sini? Saudara, ternyata Musa melakukan itu kepada pencipta alam semesta. Apa? Engkau nggak bakal malu nanti? Nanti bangsa-bangsa itu ngomong apa? Bayangkan, gila nggak Musa ini? Menganggap Tuhan anak kecil. Tapi hebatnya,
Kita ngomongin dia nggak dengar. Istilahnya. Ternyata papa mikir naik bandingnya Musa. Terus berbaliklah. Kamu pakai terjemahan 2, baca ayat 9, ayat 12 dalam bahasa Inggris. Kata berbaliklah. Kaget saudara. Remember, Ya. Abraham. Oh, no. Keluaran, ya betul. Berbaliklah. Sebelum itu Ayat 12. iya 12. Why should the Egyptians speak Ya, and ini say, ada ya. He brought them out of Ham, them Ya. to kill them in the mountains and to consume them from the face of the Ya, earth. yes. Terus kita sudah di sini. Ya. From the face of the earth. Ya, terus satu From lagi. the face Ya, and then and the repent. repent. Ya, thank you. Saudara, saya kaget waktu baca bahasa Inggrisnya. Musa itu kurang ajar betul. Tuhan suruh bertobat. Loh, repent ini apa bahasa Indonesianya? Bertobatlah Tuhan. Berani enggak? Saya kaget. Aku buat ini. Saya kagum. Tuhan enggak tersinggung. Repent of this evil against thy people. Bertobat Tuhan. Saya syok baca ini. Musa suruh Tuhan bertobat. Berani sekali dia. Itulah anak domba itu. Terus ayat 13 bahasa Indonesianya lagi. Belum selesai. Ingatlah kepada Abraham, Ishak. Nah, kalau kita pakai bahasa sehari-hari, Tuhan dianggap pikun dengan janjinya sendiri. Loh, betul tidak? Ingat Yahweh, covenant yang kau buat dengan Abraham, Ishak dan Israel. Maaf ya, Tuhan maaf. Saya ngomong apa adanya, saya tahu Papa nggak akan marah. Ternyata nggak cuma kita kalau lagi emosi lupa segala-galanya. Tuhan juga kalau sedang emosi lupa janjinya sendiri. Maka itu Musa mengingatkan. Ingatlah covenant yang kau buat dengan Abraham, Ishak dan Israel. Maka itu yang terpidana mati. Ingatkan Tuhan janji saudara kepada dia. Katakan amin. Saudara mau apa setelah bebas ini? Tunjukkan kepada dia. Terus, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Ayat 14. Ayo baca sama-sama. Dan Tuhan bagaimana? Yahweh bagaimana? Menyesal. Karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Bahasa Inggrisnya coba. Maka itu kalau manusia sudah buntu, nggak ada apa-apa. And the Lord repented. Wow. Dan Tuhan bertobat. Hebat. Jadi ada harapan tidak untuk saudara? Asal ajukan itu. Bahkan yang tidak dihukum mati. Mungkin seumur hidup atau 20 tahun di sini, tetap kita punya hak untuk naik banding ke surga. Yesus anak domba kita. Amin. Mau kita merendahkan hati. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Acara kita agak berubah. Saya nggak tahu tadi waktu masuk ke ruangan ini. Bagi saudara yang datang, yang bukan di dalam sini, Pasir Putih ini lembaga khusus. Sebagian dari kita, saya harap saudara yang tidak tahu tidak usah tanya siapa yang sudah divonis hukuman mati. Jadi nggak usah tahu. Ada beberapa saudara-saudara kita ini yang PK mereka, peninjauan kembali mereka ditolak, peninjauan kembali ya juga ada gerasi ditolak juga. Ada beberapa yang secara bukan hukum ya harus bayar sekian banyak juta lagi. Nggak cuma puluhan, bisa ratusan. Nah, hari ini saudara kita akan kita akan banding ke surga. Percaya nggak di hakim yang ada? Kalau kita appeal istilahnya naik banding ke surga, karena kepada pemerintah, kepada pengadilan manusia banding sudah nggak bisa. Tapi masih ada harapan dalam Tuhan. Kita percaya secara Alkitab ketika bangsa Israel divonis mati waktu itu, lalu lihat ada hal yang ajaib. Sudah nggak bisa dibatalkan karena cincin raja
sudah dimeteraikan, harus dihukum mati seluruh bangsa itu. Ingat waktu itu Esther banding ke surga. Nah,